Makanya beruntung sebenarnya kita ikhwan ini mendapatkan yang namanya zikir khauf. Dulu kalau orang belajar tarikat itu nggak langsung dikasih zikir jar, zikir khauf. Seperti kalau kita belajar tarikat Zaziliyah waktu di Mesir, kita yang dikasih itu alam nashrah, qul huwallah. Itu ada namanya al-bidayah, pemula. Oleh Abah Ano dengan gelar mujaddidnya langsung dikasih zikir jar, zikir khauf. Zikir khauf itu nggak gampang. Zikir khauf itu dikasih bagi orang yang mendekati kemursidan sebenarnya. Setara dengan mursid. Karena kalbunya sudah hidup Allah. Tapi kenapa Abah Anum sampai memberikan kita zikir jar, sampai memberikan kita zikir khauf? Karena di era zaman modern ini adalah zaman yang penuh kemaksiatan, zaman kegelapan. Orang dulu tidak gampang bermaksiat. Sekarang gampang, ada HP. Orang dulu bisa fokus beribadah di surah-surah seperti surah Al-Anfal. Para wali-waliullah karena mereka fokus mengaji, membaca Al-Quran di bulan Ramadan. Fokus dengan Al-Quran, fokus dengan agama. Kita di zaman sekarang ini susah fokus. Habis sholat, bukan tidak boleh pegang HP, bukan. Nah, bukan. Karena itu HP juga adalah media ibadah. Hanya saja perbedaan zaman itu sangat signifikan, sangat besar. Makanya beruntung kita di era zaman modern ini langsung dikasih oleh pemirsa Abah Ano zikir khaufi. Dikasih oleh Al-Mukarram Syekh Muhammad Ali Hanafi radhiyallahu zikir khaufi. Makanya ketika kita dulu berjamaah, duduk di pasar, begitu banyak kemaksiatan, yang berfungsi adalah zikir khauf. Itu namanya al-kathratu al-khalwatu fil kasrah. Berkhalwat di keramaian. Namun ada saatnya ketika kita tidak punya urusan di luar, maka kita juga harus berkhalwat menyendiri di rumah untuk lebih banyak beribadah kepada Allah. Karena di luar itu terlalu banyak maksiat. Kalau sudah keluar naik motor, naik sepeda, itu mata sudah bermacam-macam yang dilihat. Seperti melihat seorang wanita yang seksi. Kalau Ustaz Abdul Latif mengatakan dalam ceramahnya orang Makassar ya, dilihat haram, tidak dilihat sayang, Mas Basir. Artinya di hadapan kita ini banyak yang membuat hati kita bisa menjadi kokoh. Namun karena kita punya zikir khauf yang mampu mengkontor yang dari dalam, maka itu kita harus betul-betul istiqomah mengamalkan. Itu zikir khauf dalam tarikat luar biasa. Kalau kita bersyariat kita tidak dapatkan ilmu. Kalau kita belajar di dunia akademik kita tidak dapatkan ilmu. Makanya tariqah itulah yang membantu jalannya amal syariah, yang membantu kuatnya amal syariat kita. Itulah fungsinya. Apalagi kita ini datang di bulan Ramadan, kalau kita tidak punya kegiatan di luar, maka banyak-banyaklah beribadah di rumah, berzikir, membaca Al-Quran, atau membaca salawat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi kalau kita sudah beruzur. Uzurnya apa? Usia yang sudah tua. Umur 40 tahun saja, Pak, saya sekarang 41 tahun. Itu harus dijaga karena kakinya itu sudah masuk satu antara surga dan neraka. Ya. Makanya ada ulama-ulama dulu, orang yang tidak bisa merubah sifatnya di usia 40 tahun, hati-hati. Makanya harus ada perubahan. Itu tidak bisa merubah, itu bahaya, bisa terbawa kita sampai mati. Wa na'udzubillahi min dzalik. Makanya di usia 40, 50, 60, bahkan saya katakan sama teman-teman kemarin di surah berapa, 25. Kita ini kalau sudah beruzur usia tua, sebenarnya di dunia itu akhiratnya itu 90%. Akhiratnya itu 90%. Kenapa? Karena mau pulang.
mau pulang. Jangan lagi, bukan saya mengajak ayo rame-rame mati karena putus sudah tua. Ya memang harus begitu. Mau apa kalau tidak ada persiapan? Yang pun alhamdulillah kita ini punya persiapan. Yang amal ibadah kita itu lebih berat dari 7 petala langit, 7 petala bumi. Satu kalimat la ilaha illallah mampu merontokkan dosa besar kita. Coba bayangkan kalau kita tidak dapatkan kalimat ini. Kita berkecimpung dalam dunia syariat tapi tidak mendapatkan talqin bayan zikir seperti kalimat la ilaha illallah yang mampu merontokkan dosa besar kita. Celaka kita, Pak. Makanya sangat disyukuri, alhamdulillah saya sendiri sangat bersyukur masuk dalam tauhid mendapat bagian-bagian. Banyak waktu saya kemarin di Momere, saya berangkat sendiri dengan pesawat di Flores. Saya 4 hari di sana, 5 masjid, kemudian 1 kantor PCI dihadiri para ketua-ketua PCI. Karena di sana ada orang yang mengatakan bahwa Tariqah itu. Saya katakan, nah kebetulan di samping saya sebelah kanan ada foto seorang Kiai Haji Raden Asad. Pasti tahu. Situ Bondo ya. Di mana itu? Ya, itu wali besar. Itu guru Tariqat Qadiriyah Naqsabandi. Itu guru Tariqat Qadiriyah Naqsabandi. Ada orang NU tidak masuk tarekat kosong, kering korotan rohaninya, hanya jasadnya. Kiai Haji Hashim Asy'ari itu kalau lihat Qadiriyah wa Naqsabandi, Gus Dur, Kiai Abdul Rahman Wahid, seorang wali besar, itu Qadiriyah wa Naqsabandi.